Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Dasu channel yang menyuguhkan ragam cerita, ragam berita, dan ragam bicara. Alhamdulillah saudaraku, sore menjelang maghrib ini saya berada di komplek makam keramat Pangeran Ramajaksa Pati Kusuma. Inilah suasana di sekitar komplek makam keramat ini. Bisa saudaraku dengar ini suara binatang-binatang malam, karena memang saat ini menjelang maghrib saudaraku. Baik, saya coba masuk ke areal makam keramat Pangeran Ramajaksa Pati Kusuma. Assalamualaikum ya lekubur. Assalamualaikum ya Pangeran Ramajaksa Pati Kusuma. Inilah saudaraku makam Pangeran Ramajaksa Pati Kusuma. Assalamualaikum. Memang banyak yang berziarah ke tempat ini. Bisa saudaraku lihat masih banyak bunga-bunga segar yang ada di atas makam Pangeran Ramajaksa Pati Kusuma. Ini bangunan yang menutupi makam Pangeran Ramajaksa Pati Kusuma. Ini prasasti. Itu jalan saudara, itu jalan yang dilalui oleh masyarakat sekitar. Memang di sini memberikan nuansa yang sangat mistis, yang sangat membuat bulu kuduk kita merinding. Jujur saudaraku, saya pun merinding berada di posisi berada di tempat ini. Ada dia pak, bukan dia batunan pak. Ini batu linda. Karomah itu pak, karomah itu. Kulan? Karomah yang Ramajaksa ada juga karomah. Oh karomahna. Ibadah sudah ngelakukan naon teu kedah. Itu tidak. Terus cukup berdoa. Oh karomah Pangeran Ramajaksa aya di dia. Mau di dia. Namanya naon? Batu Lingga. Batu linda. Iya sadang dia. Batu linda. Sama ya. Bapak bisa diceritakan Pak lebih detail tentang Batu Lingga satu acana ke makam. Ya, tadi kalau misalnya ada karomah kira-kira. Ya ini dahulu dipakai oleh Pangeran Ramajaksa. Bapak calik aja jongkok Bapak. Oh ya ini dahulu dipakai oleh Pangeran Ramajaksa itu tempat bertapa, berzikir di sini tempatnya. Tempat duduknya di sini oleh Pangeran Ramajaksa itu mengundang ke Sang Maha Pencipta, yaitu Allah, dengan tawasul dengan bertapa. Ini di sini tempatnya. Karomahnya berarti ada di sini. Karomahnya ada di sini. Namanya Batu Lingga. Batu Lingga. Berarti ya. ini juga usianya sudah ratusan tahun Pak ya? Sudah ratusan tahun. Ya. Terus ya tali dia? Ya, yang ini ajudan Pangeran Ramajaksa di sini. Kalau ini penjaganya lah. Saya namina Pak kinten. Penjaganya yaitu kalau penjaganya sih nggak tahu, cuma sosoknya seperti harimau lah. Kalau yang menampakkan sosoknya seperti harimau. Ada di sini. Para peziarah sering juga melakukan proses misalnya katakanlah duduk atau semedi di tempat-tempat tadi Pak. Oh, kalau para peziarah kalau berdoa itu biasanya menghadapkan ke sebelah itu. Kepala ditunya. Ya. Mohon. Mangga Pak. Bapak tali dia Pak. Tali dia Pak. Salib ya Pak, supaya santai. Allah. Pak
Pak, lagi-lagi saya minta Bapak ceritakan tentang peran Pangeran Ramajaksa Patikusuma dalam konteks tadi penyebaran agama Islam dan tata kelola kepemerintahan. Pangeran Ramajaksa itu ya bergelar Pangeran di Gedung Kuningan, yaitu putra dari Surya Disesa, masih cucu dari yang Prabu Siliwangi. Pangeran Ramajaksa itu sudah mempunyai saudara yaitu Ki Gedeng Wurabung. Kiprahnya dalam pemerintahan Kabupaten Kuningan itu sebagai jaksa, sebagai penegak keadilan dalam menuntut hal-hal dalam bidang masalah kejahatan, masalah dalam bidang pemerintahannya yaitu masalah dalam pencurian, masalah perzinahan, masalah pembunuhan. Nah, tugasnya itu sebagai jaksa penuntut dan memutuskan sesuatu masalah dengan adil seadil-adilnya menurut aturan Islam Pada zamannya ya. pada zaman pemerintahan Sunan Gunung Jati, yaitu di Kabupaten Kuningan. Di Kabupaten Kuningan itu yang pertama kali menjabat sebagai jaksa itu yaitu ada Ki Gedeng Kuningan. Yang pertama yang menjadi jaksa dalam pemerintahan Kanjeng Sunan Gunung Jati dalam pemerintahan Kadipatenan Kabupaten Kuningan. Pak, dalam konteks penyebaran agama Islam di sana Pak, peran beliau itu seperti apa? Peran beliau dalam konteks penyebaran agama Islam yaitu di Desa Windu Herang, sebagai jaksa juga dia sebagai penyebar Islam di Desa Windu Herang. Dengan punya gelar Syekh Ramajaksa. Ya, Syekh Ramajaksa. Ya. Pak, lagi-lagi saya tanya agak nyeleneh nih Pak. Pernah tidak Bapak sebagai juru pelihara ketemu dengan beliau baik secara langsung maupun lewat mimpi? Alhamdulillah kalau secara langsung saya belum pernah, tapi kalau dalam mimpi saya pernah. Beliau cuma memberikan 5 amalan kepada saya, yaitu untuk untuk diserap, tapi yang saya serap itu cuma dalam 5 ayat, cuma yang keserap itu cuma 2 ayat, ya cuma 1 ayat. Bisa Pak, lebih konkretnya barangkali ilmu juga buat saya. Ya, itu sebagai pegangan untuk saya, ya katanya itu untuk menolong manusia, untuk membuka tabir yang ada di sini di Desa Windu Herang lah, untuk pengobatan. Nggak bisa kemudian itu diturunkan ke orang lain Pak? Misalnya bisa. Saya pengen tahu gitu. Nggak bisa Pak. Itu dikasihnya aja nggak ditulis, langsung Hafalan. langsung hafal dalam otak pikiran. Nggak sembarangan. Nah, kalau Bapak misalnya pernah ketemu lewat mimpi, lagi-lagi saya harus tanya, gimana sih sosok beliau Pak? Sosok beliau itu ganteng, kayak orang India tuh, hidungnya mancung, putih, berewokan. Itu karena dalam batu karoma yang ini. Pak, yang berziarah ke sini biasanya dari mana saja Pak? Yang dari Kalimantan ada, yang dari Bali ada, dari Jakarta ada, dari yang sering kesini tuh dari Jakarta sama Bekasi. Biasanya Pak, yang Bapak tahu kan tentu sebelum datang kula nuwun ke Bapak dulu, maksudnya mau apa sebetulnya Pak? Ya ada yang mau izin aja, izin mendoakan, ada yang izin mau mendoakan di sini ziarah, ada juga yang izin saya pernah kedatangan taruhun yang dari Kuningan suruh ziarah ke sini. Kebanyakan yang peziarah sih orang-orang yang dari luar. Baik nun Pak, terima kasih. Demikian saudaraku, ziarah saya di komplek makam Pangeran Ramajaksa Patikusuma di Windu Herang, Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.